Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhemi Helia, salah satu dosen di Perguruan Tinggi STY KBP Padang. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah Budaya Organisasi, yaitu pada semester 3 dengan jumlah SKS 3 SKS. Pada kesempatan ini saya menjelaskan mata kuliah Budaya Organisasi. Adapun pemaparan saya dalam rangka untuk PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Deskripsi mata kuliah mengandung makna agar mahasiswa memahami bahwa semua organisasi mempunyai suatu budaya yang bergantung pada kekuatannya. Budaya dapat mempunyai pengaruh yang bermakna pada sikap dan perilaku anggota-anggota organisasi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah budaya organisasi yaitu mampu memahami konsep dan fungsi budaya organisasi. Yang kedua, mampu mengetahui dan memahami dimensi organisasi. Yang ketiga, mampu memahami faktor-faktor yang menentukan budaya organisasi. Yang keempat, mampu mengetahui etika dan budaya organisasi. Yang kelima, mampu mengetahui implementasi budaya organisasi. Yang keenam, mampu menerapkan ilmu budaya organisasi dalam pengumpulan data untuk keperluan studi kelompok. Yang ketujuh, mampu mengetahui dan memahami penilaian pengembangan budaya organisasi. Yang kedelapan, melaksanakan ujian tengah semester. Yang kesembilan, mampu menjelaskan perkembangan budaya organisasi. Yang kesepuluh, mampu menguasai ilmu konsep budaya organisasi melalui asesmen tengah semester dan presentasi rencana studi kelompok. Yang ke-11, mampu memahami dan menjelaskan budaya organisasi dan untuk perubahan budaya organisasi. Yang ke-12, mampu mempelajari dan memahami strategi dalam merubah budaya organisasi. Yang ke-13, mampu mengetahui relevansi manajemen berdasarkan budaya Indonesia dan kondisi kinerja sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi kompetensi di era globalisasi. Ke-14, mampu memahami dan menganalisis budaya organisasi dan kultur nasional. Yang ke-15, mampu menguasai semua materi budaya organisasi yang telah dibahas. Yang ke-16, melaksanakan ujian akhir semester. Berikut ini merupakan video PDD UKTPT pertemuan ketiga pada mata kuliah budaya organisasi, yaitu dimensi budaya organisasi. Apa kabar Anda? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Kita mulai perkuliahan kita yang ketiga di hari ini. Sebelum memulai perkuliahan, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silakan Dina untuk memimpin doa kuliah di pertemuan kita saat ini. Baiklah teman-teman semua, berdoa mulai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Anda semua jangan kita lupa berdoa kepada Allah ya, atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, sebelum Ibu memulai perkuliahan ini, Ibu akan absen dulu ya. Gina? Hadir, Bu. Wulandari? Ya, Bu. Angga? Ya, Bu. Rahmat? Ya, Bu. Rahmat hadir atau tidak? Kalau tidak, suruh bikin absen ya. Kalau tidak ada yang hadir tanpa mengabari, tolong dibuat surat tidak bisa mengikuti perkuliahan. Primadona? Sakit? Sakit, ya. Elvadona? Baik, kalau sudah selesai semua, kalau sudah siap untuk kita memulai perkuliahan ini lagi. Ananda semua masih ingat
kuliah kita minggu yang lalu? Siapa yang menjadi volunteer atau dengan sukarela untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan minggu yang lalu? Silakan. Namanya siapa Nanda? Silakan Bulan. Pengertian budaya organisasi yaitu seperangkat sistem nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, atau juga norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh anggota organisasi sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan dalam memecahkan persoalan-persoalan organisasi. Budaya organisasi juga disebut sebagai budaya perusahaan. Dalam budaya organisasi terjadi sosialisasi nilai-nilai dan ke dalam diri para anggota atau karyawan, dan menjiwai kepada setiap individu yang ada dalam organisasi tersebut. Kita berikan aplaus dulu kepada Wulan. Ada yang menambahkan dari materi kita minggu yang lalu? Iya, silakan teman Anda. Halo. Rangga, silakan Rangga. Budaya organisasi merupakan kekuatan sosial yang abstrak yang digerakkan orang-orang dalam organisasi, dan setiap orang harus mempelajari budaya yang berlaku tersebut, yaitu tentang apa yang diwajibkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tepuk tangan untuk Rangga. Benar, budaya organisasi adalah seperangkat pemahaman penting yang harus kita yakini sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Jadi Ananda masih ingat materi-materi kita di minggu yang lalu. Sekarang Ibu akan sampaikan materi di perkuliahan yang ketiga ini adalah dimensi budaya organisasi. Di dalam dimensi budaya organisasi ini CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan, menganalisis budaya dalam suatu organisasi sebagai suatu bagian penting dalam organisasi. Ini CPMK dari dimensi budaya organisasi. Juga mahasiswa mampu untuk mengetahui dimensi budaya organisasi. Selanjutnya, sub CPMK adalah mahasiswa mampu memahami sistem dan proses pembelajaran yang telah dituangkan dalam rencana pembelajaran semester dan menganalisis dasar konseptual budaya organisasi. Ini yang harus Ananda pahami tentang dimensi nilai. Apa yang dikatakan dengan dimensi nilai? Yaitu nilai-nilai merupakan dimensi budaya organisasi. Setiap organisasi mempunyai nilai-nilai. Budaya organisasi bisa juga digunakan oleh para pakar berbeda-beda di dalam penafsirannya, dalam menetapkan atau menjabarkan dalam ukur budaya dalam organisasi. Ibu contohkan budaya organisasi. Misalnya ada suatu kampus menerapkan ketika masuk kelas harus tepat waktu membaca Asmaul Husna. Itu tergantung bagaimana budaya organisasi masing-masing tersebut. Misalnya, Ibu contohkan budaya organisasi di perusahaan Jepang. Bagaimana? Anda bisa, siapa yang bisa menjelaskan kalau budaya organisasi di perusahaan Jepang? Silakan. Masuk kerja disiplin, Bu. Yang kedua? Makan rapi. Iya. Dan mengikuti aturan-aturan yang ada dalam perusahaan. Iya. Tepuk tangan, Bu. Jadi di budaya perusahaan Jepang itu disiplin, berpakaian rapi, datang tepat waktu. Yang lebihnya lagi apa? Selalu memberikan senyuman. Ini ada dua dimensi utama budaya organisasi yang dapat dideskripsikan dan dibandingkan di antara suatu organisasi dengan organisasi yang lain. Yaitu kekuatan dan isi yang dimaksudkan dengan kekuatan ialah sejauh mana nilai-nilai dirumuskan dan sejauh mana pula dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Apa maksudnya di sini? Betul-betul nilai-nilai budaya organisasi itu dilaksanakan dengan sepenuh hati. Misalnya kita nilai budaya organisasi di kampus kita harus kita disiplin. Apa moto kampus kita? Kita dibesarkan dengan mutu dan
berdisiplin. Nah, ini yang terkandung dari nilai-nilai budaya organisasi di kampus kita. Ini yang harus kita pertahankan, nilai-nilai ini yang harus kita laksanakan dan harus kita implementasikan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan aspek budaya organisasi. Ananda nampak jelas? Slide-nya? Nampak. Silakan baca Ananda. Aspek budaya organisasi meliputi harapan dan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku pengalaman anggota. Identitas fokus pada sikap dan perilaku orang, nilai-nilai menyantumkan unit inovasi, pengadaan, pengambilan risiko, organisasi tujuan dan organisasi pemasaran, aturan perilaku, norma dan standar perilaku yang mempengaruhi semua aspek organisasi. Jadi di dalam dimensi ataupun di dalam aspek-aspek budaya organisasi meliputi antara lain, Ibu perjelas adalah aturan perilaku. Bagaimana perilaku kita? Baik, sopan, santun, bertanggung jawab. Ada nilai-nilai. Tahu kita dengan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu aturan norma yang harus kita laksanakan. Ada aturannya. Tahu dengan indah dan jelek, benar dan salah. Ya, aturan sudah jelas. Nanda cukup paham apa yang Ibu sampaikan? Sekarang Ibu akan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama adalah kepemimpinan. Inti administrasi adalah manajemen. Inti manajemen adalah kepemimpinan. Inti kepemimpinan adalah komunikasi. Pentingnya kepemimpinan. Kepemimpinan perilaku dan contoh yang ditunjukkan oleh pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan menjadi akar dari budaya organisasi. Pemimpin mempengaruhi budaya melalui atensi, reaksi terhadap model peran, alokasi penghargaan dan kriteria ketika menyeleksi rekrutmen karyawan. Bagaimana kriteria ketika rekrutmen karyawan di sebuah organisasi perusahaan? Tentu pemimpin yang akan melaksanakan, mengimplementasikannya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi budaya organisasi adalah motivasi. Motivasi, faktor yang memotivasi karyawan seperti adanya insentif, seperti dapat tunjangan perbaikan penghasilan, honor, adanya tunjangan hari raya, gaji ke-13, itu sebagai memotivasi karyawan untuk berkinerja tinggi. Juga bisa dengan apresiasi, ketika makanya ada pegawai teladan, diberikan apresiasi dengan memberikan penghargaan. Ada juga perusahaan memberikan apresiasi kepada karyawan dengan mengumrohkan. Itu namanya motivasi. Sehingga apa? Karyawan-karyawan terpacu untuk berkinerja tinggi. Jadi semacam motivasi supaya yang lain juga bisa mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, gaya manajemen dan kepemimpinan. Gaya manajemen dan kepemimpinan di perusahaan dipengaruhi oleh struktur organisasi. Ini mencakup kegiatan bagaimana memimpin suatu organisasi, bagaimana mengendalikan dan mengelola karyawan. Ananda tentu masih ingat, Ananda pernah belajar manajemen. Itu di semester pertama Ananda belajar kan? Apa itu? Fungsi manajemen, planning, organizing, economic, controlling. Kalau unsur manajemen, manusianya. 2M kedua, money. M yang ketiga, mesin atau material. Yang keempat, metode cara. Yang kelima, market. Jadi di dalam gaya kepemimpinan ini organisasi
Dia seorang manajer, seorang pemimpin harus bisa mengendalikan dan mengelola karyawannya. Yang keempat, komunikasi. Pola komunikasi yang efektif memudahkan manajemen untuk mensosialisasikan tujuan misi perusahaan, mengumumkan aturan, dan menginformasikan kebijakan. Anda paham apa yang Ibu sampaikan? Jadi komunikasi ini penting. Bagaimana kita memberikan informasi-informasi tujuan-tujuan di dalam perusahaan, tujuan-tujuan organisasi melalui ada visi misi organisasi. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi adalah karakteristik dan struktur organisasi. Maksudnya apa? Organisasi yang penuh dengan kompleksitas mempengaruhi hubungan personal, kebebasan dan proses komunikasi antar anggota. Jadi komunikasi ini perlu dijaga. Komunikasi yang efektif harus ada umpan balik. Apalagi sekarang di era digital, komunikasi bisa melalui, kalau ada rapat-rapat melalui WhatsApp, melalui Zoom meeting, melalui Google Meet, bermacam-macam komunikasi yang langsung bisa disampaikan tanpa menunggu waktu yang lama. Yang keenam adalah tingkat formalitas organisasi, yaitu tingkat formalitas mempengaruhi bagaimana perusahaan menghadapi ketidakpastian mengikuti aturan tertulis. Yang ketujuh, faktor yang mempengaruhi budaya organisasi tersebut adalah nilai individu, nilai personal. Apa nilai diri kita masing-masing? Nilai-nilai yang dianut oleh individu dalam organisasi mempengaruhi budaya secara keseluruhan. Nilai individu, kalau kita ini Bu contohkan, kalau kita sudah terbiasa hidup kita sehari-hari disiplin, bersih, berkata-kata yang baik, selalu peduli terhadap siapapun. Nah, itu kan nilai pribadi akan tercermin dengan perilaku kita tersebut ke dalam organisasi. Jadi itu maksudnya nilai-nilai yang dianut oleh individu. Jika nilai kejujuran, kita harus jujur. Sedang nyanyi ada jujurlah padaku. Jadi nilai-nilai kejujuran itu perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Kejujuran, tanggung jawab, empati terhadap teman. Jadi nilai-nilai itu, nilai-nilai yang ada di dalam diri ini akan terbawa di dalam budaya organisasi. Kita harus saling menghargai. Budaya perusahaan atau budaya organisasi juga tidak mungkin selalu mengutamakan kejujuran. Cukup paham yang Ibu sampaikan Anda semua? Jadi banyak faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Sekarang ini cukup kita buat dua kelompok untuk berdiskusi kelompok. Ini kelompok 1 ya. Silakan bergabung. Ini kelompok 2. Kita akan diskusi kelompok. Kelompok 1. Anda diskusikan dengan anggota kelompoknya bagaimana peran budaya organisasi di kelompok 1 di PEM. Anda akan ikut PEM kan? Ya, Bu. Langsung kita praktekkan bagaimana peran budaya organisasi di organisasi badan eksekutif. Di kelompok 2, Anda diskusikan bagaimana peran budaya organisasi di HMI. Silakan Ibu berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nanti masing-masing kelompok akan menjelaskan ke depan. Silakan langsung. Ibu berikan waktu 10 menit. Sudah selesai Anda semua? Karena Ibu lihat sudah 10 menit sudah didiskusikan. Silakan kelompok 1 siapa yang akan menyampaikan? Amanan Ali Warahmah, silakan ke depan.
Ini dari pendapat kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu kelompok 1. Kelompok 2 ada yang bertanya atau menanggapi apa yang telah didiskusikan kelompok 1? Sudah? Pas dengan jawabannya? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Siapa yang akan menjelaskan? Baik, dari hasil diskusi kami mendapatkan yang pertama yaitu dari Lihat ke depan. dari yang disuruh oleh Ibu itu bagaimana peran budaya organisasi di HIT. Yang pertama itu organisasi HIT dapat menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya yang dimiliki oleh organisasi HIT. Poin yang pertama itu budaya organisasi memandu perilaku mahasiswa. Yang kedua itu konsistensi dalam budaya membantu mencegah penyimpanan dan konflik internal dalam organisasi HMI. Sampai di sini dulu hasil dari diskusi kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, sekian dari hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Juga peran budaya organisasi juga bisa memotivasi di lingkungan BEM dan HMI. Juga bisa ditambahkan bagaimana meningkatkan motivasi kerja di organisasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu memberikan tugas sudah ada di portal masing-masing. Silakan cek portal masing-masing. Jawabannya langsung di-landing ya di portal masing-masing tugas. Ibu akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Minggu depan silakan baca buku-buku yang berkaitan dengan budaya organisasi atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan budaya organisasi bisa kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Sebelum Ibu mengakhiri perkuliahan ini, closing statement apa yang telah Ibu sampaikan? Siapa yang dapat menyimpulkan? Silakan. Namanya siapa? Silakan Nurul menyimpulkan apa materi yang telah Ibu sampaikan pada perkuliahan kita ini. Baik, membangun budaya organisasi yang kuat adalah langkah penting untuk kesuksesan perusahaan. Macam-macam dari budaya organisasi ini meliputi kebudayaan plan, kebudayaan advokasi, kebudayaan pasar, dan kebudayaan hierarki. Budaya organisasi memiliki beragam tipe yang saya sebutkan. Terima kasih. Iya. Tepuk tangan untuk Nurul yang telah dapat menyimpulkan dari perkuliahan kita di kesempatan ini. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi tersebut adalah pertama kepemimpinan, yang kedua motivasi, yang ketiga gaya dan kepemimpinan manajerial. Jadi ini yang dapat disampaikan pada perkuliahan kita pertemuan ketiga ini. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tadi merupakan salah satu gambaran proses pembelajaran mata kuliah budaya organisasi. Sebelum saya menutup video PDD UKTPT, izinkan saya menjelaskan proses delivery, interaksi, dan asesmen yang digunakan pada mata kuliah budaya organisasi.
Tahap pertama sebelum melaksanakan proses pembelajaran, yang pertama dosen membuat rencana pembelajaran semester yang disebut dengan RPS, di mana dalam RPS terdapat deskripsi mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah disebut juga CPMK. Capaian pembelajaran lulusan disebut juga CPL yang akan disampaikan pada perkuliahan sehingga mahasiswa dapat memahami poin-poin apa saja yang akan mereka dapatkan, yang akan mereka pahami dan yang akan mereka kuasai dalam mata kuliah budaya organisasi. Selain itu juga disampaikan topik apa saja yang akan disampaikan dalam satu semester serta buku ajar yang akan digunakan pada mata kuliah budaya organisasi. Di dalam RPS juga terdapat rubrik penilaian serta bobot penilaian pada setiap asesmen. Interaksi yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran adalah Student Center Learning, biasa juga disebut dengan SCL, yang artinya pembelajaran berpusat pada mahasiswa, di mana mahasiswa difasilitasi supaya dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan perkuliahan. Pada setiap pembelajaran menggunakan PowerPoint yang juga disisipkan soal mengenai permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan materi budaya organisasi, sehingga mahasiswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Pada mata kuliah budaya organisasi, metode yang digunakan adalah metode luring. Asesmen pada mata kuliah budaya organisasi, di mana asesmen ini dibutuhkan oleh dosen untuk melakukan penilaian secara objektif kepada mahasiswa, evaluasi serta asesmen untuk setiap pertemuan atau setiap perkuliahan berbeda-beda sesuai dengan CPMK yang dipelajari. Untuk evaluasi yang dilakukan diantaranya yaitu tugas terstruktur, selanjutnya adanya kuis, dan ujian tengah semester, selanjutnya ujian akhir semester. Untuk setiap rincian tugas sudah dibahas di awal pertemuan, sehingga mahasiswa mudah mengetahui tugas apa saja yang akan diberikan, dan pada pertemuan berapa saja yang akan dilakukan kuis. Penilaian juga kepada mahasiswa dilakukan juga rubrik penilaian di setiap evaluasi yang akan dilakukan dari mata kuliah budaya organisasi. Sekian penjelasan video mengenai pembelajaran pada PDD UKT PT pada mata kuliah budaya organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.